Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Sabtu 9 April 2022, pekan kelima Prapaskah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai dengan 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah-tengah orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbagai agama dan adat istiadat mengenal ritus korban. Berbagai jenis binatang atau hasil bumi dikorbankan atau dipersembahkan kepada yang ilahi demi keselamatan kelompok agama atau adat tersebut. Diyakini bahwa yang dikorbankan itu akan membawa berkat untuk berbagai penyakit atau sebab-sebab penderitaan. Hal senada juga kita kenal dalam peperangan dengan adanya pasukan berani mati atau pasukan bunuh diri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Kayafas dalam Injil di atas sekilas merupakan langkah bijaksana untuk keselamatan bangsa. Jika ditinjau dari situasi politik, pendapat tersebut memang masuk akal. Yesus dianggap provokator di kalangan rakyat. Jika huru-hara terjadi, tentara Roma pasti akan bertindak. Akibatnya bisa jadi bait Allah akan dirampok dan seluruh bangsa ditumpas oleh mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertimbangan politis itu menjadi kata kunci yang membulatkan niat para musuh Yesus untuk menangkap
dan membunuhnya. Persoalannya, apakah kehadiran Yesus akan mengakibatkan huru-hara? Bukankah ia mengadakan mujizat demi menggugah iman bangsanya agar semakin mengakui kuasa Allah? Pendapat Kayafas yang bijaksana itu bisa ditafsirkan sebagai suatu ketakutan tanpa dasar yang kuat. Ia mencoba menghalalkan ketakutannya dengan alasan demi keselamatan bangsa. Tak dapat diingkari bahwa kematian Yesus mempunyai kaitan erat dengan intrik politik, ambisi, dan iri hati para penguasa. Aneh bahwa alasan yang kemudian dipakai untuk menghukum dia bukan alasan politik, tetapi agamawi. Mereka menuduh Yesus telah menghujat Allah karena memproklamirkan diri sebagai Mesias, Raja Yahudi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terkadang kita juga masuk dalam ritme dan situasi hidup seperti itu, terperangkap oleh emosi, nafsu, egoisme, kepentingan diri, martabat yang diagungkan, status yang dimuliakan, dan kuasa yang dibanggakan. Kita tidak dapat melihat kebaikan orang lain, keberhasilan, dan kesuksesan. Kita lalu antipati, mengatur siasat dengan mengorbankan seseorang demi memotong jalan hidup orang lain. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia yang bertobat. Bimbinglah dengan roh kasih-Mu agar kami mampu bertobat terus-menerus, dan bebaskanlah kami dari belenggu-belenggu dosa yang menjadi penghalang kami untuk tetap teguh berpegang pada ajaran-Mu. Sebab Engkaulah penebus kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa.